Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Ustaz. Bade Ustadz. Jelas. Baik, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi banyak nikmat dan dalamnya nikmat berupa waktu luang yang kita manfaatkan untuk mentadabburi pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an melalui kitab Rasail Al-Qur'an. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada halaman 39 dengan ayat ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita mulai dengan Pak Nana. Silakan Pak Nana. Nah Ustadz, jazakallahu khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kau ucapkan kecuali padanya ada malaikat yang mencatat. Ada raqibun atid. Al malaikatu la yaktubuna faqat ma taquluhu syifahan linnasi. Malaikat itu tidak hanya mencatat apa yang kau ucapkan, syifahan, mana syifahan Ustaz? Lewat mulut atau secara lisan Oh, secara lisan dari manusia. Wa kepada inama manusia. ya Apa yang kau ucapkan kepada manusia secara lisan. Jadi yang ditulis bukan cuma itu saja, yang dicatat oleh mereka bukan hanya apa yang kita sampaikan secara lisan kepada orang lain. Terus wa innama yaktubuna ma taquluhu fi mawaqi'i taw bi mawaqi'i tawassuli aidon. ya, Sesungguhnya para malaikat mencatat apa yang engkau katakan pada setiap keadaan. Jadi sosial media, memakai tawasul itu sosial media. Oh, oh ya, benar Ustaz. Dalam sosial media juga. Al kalimatut thayyibatu fi sahifatil hasanati. Kata-kata yang baik. Fi sahifatil hasanat. Oh, apaan? Al kalimatu thayyibatu fi sahifatil hasanati. Kata-kata yang baik tercatat pada lembaran yang baik. Ya, lembaran kebaikan. Lembaran kebaikan. Wal kalimatul khabithatu fi sahifati sayyiati. Dan kata-kata yang buruk tercatat pada lembaran keburukan. Ya, bukan. Wa kullu ma tuktabuhu hunaka. Wa kullu ma, ulangi, fi'ilnya fil mudhari biasa. Wa kullu ma taktubuhu hunaka saya beko ba'da mautika. Dan setiap apa yang engkau tuliskan padanya akan tertinggal setelah engkau wafat. Akan tetap ada setelah engkau Akan meninggal. tetap ada walaupun engkau sudah wafat. Fa in lam yakun laka fi mansyuratika shadaqatun jariyatun. Maka apabila tidak ada bagimu
dalam Mansuro tika mana Mas? Surat itu share-shareanmu. Apa share-shareanmu? Oh, bahasa sekarang saja. Seran Ya. share-shareanmu itu sebagai sodakoh jariah yang mengalir. Kalau tidak ada sedekah jariah yang kamu bagikan di berandamu, gitu ya, atau di Nah, blogmu, atau di apalah sebutannya page-mu, kalaupun tidak ada sedekah jariah yang kamu bagikan di berandamu, fa'alal aqal, fa'alal aqalu la fa'ala tatruk ala harfu jar, jadi ah, gimana? fa'alal aqali la tatruka La, khilafaka sayyi la tatruk fi'il nahi, la la tat, tatruk mm, la tatruk khalfaka sayyi'atan jariyatan. ya, Sekurang-kurangnya engkau mm, tinggalkanlah perbuatan buruk sebagai hal yang nanti akan terus mengalir. ya. Setidaknya atau minimal jangan kamu biarkan ada keburukan mengalir di belakangmu. Artinya setelah kamu mati, jangan sampai ada sayyi'atun jariyah. Jadi bukan cuma sodakoh yang bisa jariyah ya, tapi sayyi'atun atau maksiatun juga ada yang bisa maksiatun jariyah. Nah, Kalau itu kita belum bisa nge-share hal-hal yang bermanfaat, misalnya kita belum bisa share faedah ilmu, belum bisa nge-share fikih misalnya, belum bisa nge-share masalah warisan, masalah akidah dan lain-lain, minimal jangan sampai ada torehan kemaksiatan yang tercatat di fanspage kita atau di apalah semua media sosial kita ya barakallahu fikum. Ini kandungannya yang dicatat oleh malaikat bukan cuma apa yang kita ucapkan secara lisan, tapi apa yang kita goreskan dengan tangan kemudian menjadi tulisan itu juga akan dihisab nanti. Ya, ini seolah-olah penjelasannya lebih ke arah kekinian Ustaz ya, lo udah ke arah kekinian ya medsos sekarang Ustaz ya. Ya. Nah, Jadi apa uh, apa mau saya bilang lagi? Halo Pak Radityo. Halo Ustaz Ini atau masih? untuk berhati-hati, jangan sampai tulis satu yang buruk atau mengucapkan sesuatu yang buruk kemudian itu direkam dan bisa diakses oleh anak cucu kita nanti. Kan malu kakek dulu umur 59 masih alay, masih goda-godain akhwat itu misalnya ya. Kan nggak mau kita dikenang dengan seperti itu ya. Naktubu ma qaddamu wa atharoh. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, Silakan barakallah. ditanyakan artinya atau harokatnya atau cara bacanya. Hanya itu Ustaz sering terdengar kalau di masyarakat umum gitu, Raqibun Atid itu nama malaikat atau bukan Ustaz? Ya, sebenarnya itu sifat ya, sifat bukan nama. Seandainya itu adalah nama malaikat, satunya malaikat Raqib, satunya malaikat Atid, maka akan dikasih wawu di antara keduanya. Oh, Illa ada wawu ya Ustaz ya. wa Atid. Ya kan nggak boleh Ja'a Umaru Muhammad ya. Tapi harus kita bilang Ja'a Umaru wa Muhammad. Oh, Muhammad. Nah, jadi bukan Raqib Atid itu nama malaikat, tapi adalah sifat bagi malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatan kita. nah Ustaz, kalau harus Ustaz. Ya. Izinnya enggak sambil coret-coret ini, karena sambil gendong anak saya. Ustadz, kalau taku ma taku luhu, hunya kembali kemana Ustadz? Kepada ma.
Oh, mana? Apa yang kamu ucapkan itu? Itunya kembali kepada apa? Ya kan? Mansurat itu Itu Ustaz. postingan, maksudnya Oh postingan iya. itu ya? Ya. Ya, mansurat postingan. Ya. Kan bahasanya kan bisa post, bisa share gitu ya. Bisa unggah, bisa tweet, ya. Semua lah pokoknya yang berkaitan dengan kita menyebarkan pemikiran kita kepada orang lain itu bisa disebut sebagai mansurat. Dan juga tulisan kita di koran, tulisan kita di skripsi, di tesis, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tanya Ustaz, Ya, silakan. terkait dengan ma itu Ustaz, mohon dijelaskan kedudukannya Ustaz. Ma itu di situ sebagai maf'ulun bihi dari kata yaktubu. Yaktubu nama. Ma-nya adalah isim mausul. Ma mausul di situ sebutannya. Ma al-mausulah. Dan dia posisinya sebagai mubtada. Baik, ada Kalau lagi? yang sedekahun jariyatun itu apa? Hmm. Ya, Anunya kan sedangkan isim dari ya, karena karena yang fil mudhari yakun gitu. Ya. ya, kalau sayatan jariyatan itu maf'ul bihnya tatruk gitu. Ya, lebih dari tatruk, karokayat itu. Sebentar Ustaz Afan, yang wa kullu ma taktubuhu itu bukannya lebih tepatnya dia mamas dari ya, sehingga ketika di i'rab itu dia sebagai isimnya sebagai mudhafun ilaih dari kullu. Kullu ma taktubuhu huna, Begitukah Ustaz? bukan, ma-nya di situ adalah ma al-mausul. Kullu alladhi taktubuhu. Semua hal yang kamu tulis. Oh, baik. Berarti enggak setiap kullu itu dia idhofah Ustaz ya? Ya, di situ idhofah. Kullu mudhaf, Oh, ma adalah mudhaf ilaih. nah. Mudhaf ilaihnya berupa Oh, al-mausulah. tapi dia tidak jumlah ismiyah sama mausul oh gitu. Nggak bisa di ini dengan masdar apa namanya? Masdar muawwal ya. Kurang pas. Apa sih? Masdari ya, nah, Ustaz. Ya, kayaknya kurang pas. Oh gitu. Ya. Tapi tepatnya dibaca sebagai ma al-mausul. Sudah, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka saya akan pindah ke halaman selanjutnya. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Hah? Kamu mau lagi? Harusnya ya, betul. Masih ada. Kita pindah dulu. Silakan Pak Iwan. Nah, Ustaz,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tadi arti saat Ya. la tadri, engkau tidak akan mengetahui Allah barangkali Allah akan mendatangkan sesuatu setelah itu urusan ya. Setelah urusan ya sesuatu urusan. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah akan mendatangkan sesuatu setelah itu. Setelah urusan itu, Ustaz. Karena amron itu adalah maf'ul bihi. Jadi ini jangan diartikan setelah urusan itu. Ini adalah maf'ul bihi dari yuhditsu. Kamu tidak tahu barangkali Allah akan memunculkan suatu perkara setelah hal itu. Secara asal begitu, asal perkataannya. Kalau terjemahan jadinya mana ini? Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Ya, oke. Intinya terkadang ada satu rahasia di balik suatu cerita dan kita akhirnya diminta untuk bersabar. Kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, barangkali di balik itu ada hikmah yang nanti akan bikin kita bersyukur. Oke, lanjut. Tadi kul umuru bil insani hatta yatuna anna la tahraja minha. Hatta yadunna anla hatta yazunna anna la makhraja. Bukan ana, tapi an. An la makhraja minha. Ya. Thumma ya'til faraju minallahi subhanahu man kana ya'taqidu an hajara allati kanat tarku. Sampai sini dulu, terjemahkan dulu sampai sini. Sampai subhanahu. Terkadang yadadu al-umur, terkadang sesuatu urusan itu hatta begitu kecil. Apa tadi sempit apa kecil, Tat? Sempit. Kadang urusan itu terasa sempit bagi manusia. Bagi manusia hingga ia memperkirakan mengira sesungguhnya tidak ada bahwa itu jangan dibaca ana, dan ana pun tidak boleh diartikan sebagai sesungguhnya. Yang diartikan sebagai sesungguhnya adalah inna. Ya, kalau inna, inna itu sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Berarti sesungguhnya itu inna. Kalau ana atau an itu bahwasannya. Ana atau an bahwasannya. Hingga bahwasanya tidak ada makhraj jalan jalan terhadapnya di dalamnya. Jalan apa? Jalan masuk, jalan naik, masuk.
Makhraj Makhraj dari kata khoroja. kharaja yakhruju kharajan. Masuk ya Ustaz ya. Keluar. Nggak ada Keluar. jalan keluar Keluar ya Ustaz ya. Astag. dari Keluar. masalah itu. Iya, iya, Orang-orang kalau lagi punya masalah kan yang dicari apa? jalan keluar Ustaz. Jalan keluar dari masalah itu. Masa nyari jalan masuknya gitu. Ini masuknya dari mana masalah ini gitu. Masalah. Enggak. Nah, Jalan masalah. keluarnya apa ini gitu, masalah ini. Makhraj ya. Ya. Makhrajul kharab. Nah. Terus Kemudian datanglah ya faraju, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. iya. Kadang kita udah ngira bahwa ini masalah ini nggak ada solusinya. Selesai ini saya di sini. Tiba-tiba ternyata Allah memunculkan kuasanya, memperlihatkan kuasanya pada kita sehingga ternyata jalan keluarnya segampang ini. Ya. Saya dulu pas mau nikah itu susah. Sampai minta bantuan ke teman-teman gitu. Siapa yang punya link akhwat yang solihah yang sudah mau nikah gitu. Sampai ibarat kata nyebar nyebar biodata gitu. Tolong yang di sono gitu. Dan saya pikir aduh kok sulit banget ya nyari akhwat gitu yang untuk seriusan gitu. Nah, tapi ternyata solusinya tuh mudah sekali. Ternyata nggak perlu saya nge-share itu, ada orang yang tidak tahu sebelumnya bahwa saya sudah mau menikah gitu. Tiba-tiba dia datang terus nanya, Ustadz, antum sudah pengen menikah belum? Sudah Ustadz. Kenapa Ustadz? Ini ada CV akhwat Libya gitu. Ya alhamdulillah itu dengan mudahnya seperti itu bertemu dengan jodoh yang tadinya sudah mikir kayaknya susah banget gitu. Ya. Mungkin teman-teman juga punya kisah-kisah semisal itu. Yang mengira tadinya udah susah banget, ternyata Allah tunjukkan kuasanya. Kalau kita udah pasrah sama Allah, ya Allah saya sudah berusaha semaksimal yang saya mampu, saya sudah lelah, belum ketemu solusi, mohon solusi darimu. Maka dengan mudahnya insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Ya, silakan lanjut. Man kana yu'tadi an hajara allati kanat Man kana ya taqidu. Ini baru annaha hajjarul lati kanat tarkudu baina Safa wa Marwati bahsan ya an sarbati ma'in. Siapa kira dulu siapa kira dulu siapa yang bakal mengira siapa yang bakal mengira bahwa Hajar alati yang dulu berlari kok dulu ya. Ya, dia yang berlari-lari antara mana? Lari di mana? Antara Safa dan Marwa. Antara Bukit Safa dan Marwa. Yang lari-lari Bunda Hajar untuk nyari apa? Air. Mencari air. Untuk mencari seteguk air gitu ya. Satu ke air. Sayan fajiru terus. Lanjutkan. Sayan fajiru. Saya fajiru baina qodamai abaniha ma'u Ibniha. Ibniha ma'u zam-zam. Air zam-zam. Akan saya akan memancar.
Menyaksikan. Memancar. Dia akan menyaksikan Memancar. Memancar. apa tadi? Memancarkan. Memancar. Memancarkan antara ibnahu anaknya, putranya Ustaz ya. Putranya air zamam. Air zam-zam. Air zam-zam. Ya, jadi siapa yang ngira bahwa air zam-zamnya ternyata di bawah kaki putranya. Kan kita mencari-cari di Bukit Sofa, nggak ada. Lari ke Bukit Marwah, nggak ngelihat ada air. Balik lagi ke Sofa lagi, barangkali tadi kelewat, nggak ada. Balik lagi ke Marwah lagi, nggak ada. Ke Sofa lagi, nggak ada. Ternyata solusinya ada di depan kakinya putranya. Padahal dia udah capek lari-lari antara dua bukit. Jangan bayangkan Sofa dan Marwah sekarang ya. Tapi bayangkan dulu adalah Sofa dan Marwahnya masih bukit, kemudian tidak ada orang sama sekali di sana, tidak ada tumbuhan, pasir itu. Jangan bayangkan bukitnya kayak bukit Indonesia ya, hijau gitu. Ya, untuk bisa makan daun dulu gitu kan, untuk menghilangkan haus. Itu enggak, gersang, nggak ada bangunannya, nggak ada tumbuhannya. Disebut di Al-Quran sebagai biwadin ghairi di zar'in, suatu lembah yang tidak memiliki tumbuhan. Inda baitikal muharram, di samping Baitullah Al-Haram. Ya, dan ternyata airnya yang dicari-cari ternyata malah adanya di bawah kaki putranya Ismail. Terus hebatnya lagi bukan cuma untuk mereka berdua. Ya, lanjutkan. La liyasroba. La liyasroba humma fahasbu wa innama litasrobal ammamu hatta ummamu hatta yaumil qiyamah. Bukan hanya la tasroba, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk hasbu diminum Ustaz ya. Untuk diminum, litasrobu untuk diminum umat, seluruh umat hingga akhir hayat, hingga akhir kiamat. Iya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Itu ya, kalau sudah kita cari sana kemari, ya, solusinya ada di dekat kita, hanya kita tidak menyadarinya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, lanjut dulu, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya, Ustaz. هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين. الشدة ini apa ya Ustaz? Bakra'alan gitu Ustaz. Apa ya, nggak tahu nih. Asyiddatu Asyiddatu batro'u gitu ya. Batro'a la dawamalaha. Oh, Kayaknya begitu. Kayaknya ini ada spasi gitu. Bukan patrola. Kayaknya enggak aneh. Asyiddatu batro'u la dawamalaha. asyiddatu batra'u la dawama laha. هكذا يقول ابن قيم كلنا مرت بنا لحظات قاسية لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف كل هذا أصبح اليوم مجرد مجرد ذكريات فلا تيأس وثق بربك فإن أعظم العباد
فإن أعظم العبادة انتظار الفرج فرج. Ya, jangan salah baca ini bahaya. Ya, Ustaz. Ya, mana? Perhatikan. Nah, Ustaz. Begitulah cara Allah mengubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dalam sekejap mata. Kesulitan itu cepat berlalu dan tak pernah terus-menerus atau tidak abadi. Asyiddatu batra, si kesulitan itu terputus. Kesulitan itu Batra itu terputus. maksudnya terputus ya. Maksudnya ada masa expirednya gitu. Kesulitan itu terputus dan tidak terus-menerus gitu ya Ustaz. Iya. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim, beliau berkata, kita semua pernah mengalami masa-masa yang sulit. Yang kita pikir Dan kita pikir adalah akhir dari Iya. sebuah perjalanan. Akhir dari cerita kita. Terus Hari ini semua akan menjadi kenangan. hanya sebatas jadi kenangan. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, dulu ada sakit hati yang sangat mendalam saat nggak jadi menikah misalnya, atau saat memendam perasaan pada seseorang dan terlalu lama dipendam, akhirnya dia diambil sama orang lain gitu ya, sebelum kita sempat ngungkapin perasaan ke dia gitu, keburu dipersunting oleh orang lain gitu. Itu mungkin sakit hati dan rasanya aku nggak bisa hidup. Jika harus hidup maka harus sama dia. Kalau dianya udah sama orang lain ya aku mendingan mati aja gitu. Mungkin pernah berpikir seperti itu. Kayaknya udah nggak enak lagi, nggak ada nyaman-nyamannya hidup dunia ini. Gitu. Ya Allah, ambil saja nyawamu sekarang. Gitu. Tapi kalau dipikir lagi sekarang, ya itu hanya jadi sebatas kenangan. Gitu. Sakit yang dulu kita rasakan begitu berat, sekarang hanya jadi ya sebatas kenangan pahit yang biasa aja, gitu kan? Ini nggak? Fala tai'as, jangan putus asa. Wasiqah ini bisa artinya percaya. Yakinlah, ya, percayalah. Boleh. Yakinlah atau percayalah. Yakinlah dengan Rabbmu. Karena sesungguhnya ibadah yang paling mulia itu adalah menunggu jalan keluar. Yang menunggu adanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman, mungkin ada yang punya cerita itu pernah mengalami apa kesulitan dalam bisnis atau apa, tapi kemudian Allah bukakan jalan keluar, padahal udah merasa nggak bisa survive lagi nih. Gitu. Ada nggak? Ada Ustaz. Pak Nana punya cerita, silakan. Nah dulu pernah malam-malam Ustaz mau pulang, hujan deras di tempat apa istilahnya, tempat orang sering menjarah Ustaz. Maksudnya berhenti-hentikan motor Ustaz ya. Karena motor mogok karena kena air, kena pasrah istilahnya. Sambil berdoa, karena sudah mau menjelang maghrib, Allah tunjukkan melalui orang untuk ke bengkel, dan di bengkel itu setelah diperbaiki nggak mau dibayar Ustadz. Pastikan nggak mau bayar. Alhamdulillah akhirnya tertolong, padahal di sana termasuk sarang berbahaya. Disitulah kelebihan yang anak rasakan, Allah tetap melindungi. Mungkin itu. Dan masih banyak Ustaz. Itu yang salah satunya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan.
Baik, teman-teman yang lain, silakan kalau ada cerita bisa dibagikan. Saya lupa kapan ya, saya ngajar baca kitab yang mana ya, yang di Madinah Salam kalau nggak salah. Itu ada salah satu peserta yang dia itu stroke separuh badannya. Lagi membahas tema yang kurang lebih seperti ini, bahwa jika Allah menguji kita dengan sesuatu, maka di balik itu ada hikmahnya gitu ya. Maka beliau mengatakan, ana alhamdulillah stroke separuh badan. Saya lupa yang kanan apa yang kiri. Tapi dari stroke ini alhamdulillah ana jadi nggak pernah diundang yasinan, tahlilan gitu. Dulu sering diajak-ajak, padahal udah ngaji juga, tapi masih sering diajak-ajak gitu, dan ya sering dapat eh, ejekan, tudingan macam-macam gitu. Sekarang setelah tetangga itu pada tahu bahwa saya kena stroke, alhamdulillah nggak pernah diajakin lagi untuk seperti itu. Saya di awal-awal nikah dulu, gaji saya itu rapelan di Libya. Jadi sekarang kerja 1 semester, gajinya baru dapat semester depannya. Tapi nggak mesti di awal semester. Kadang di tengah semester, kadang di akhir semester. Kadang ada masa-masanya itu dulu kita udah nggak punya duit sama sekali. Kemudian saya tuh terbesit dalam hati saya, gimana ya cara Allah nolong saya. Soalnya saya ini karyawan gitu kan. Kalau pedagang mungkin bisa-bisa tiba-tiba Allah bikin laris dagangannya gitu kan. Nah kalau saya ini karyawan gitu. Satu-satunya sumber saya dapat duit ya dari gaji itu gitu kan. Dan gajinya ini terlambat sampai akhir tahun. Eh, Tapi sudah kehabisan uang betul-betul. Juga darullah nggak ini tanpa kita bilang itu tiba-tiba ada yang tiba-tiba tuh ngirim makanan gitu, untuk berbagi gitu. Sering dapat yang seperti itu. Ketika saya udah mentok, udah ngerasa bingung, ini Allah akan nolong saya lewat lewat apa lagi nih gitu. Kadang sampai begitu. Tapi ternyata Allah maha mampu ya, dan eh, Allah gerakkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Makanya ketika ada suatu problem, ada suatu masalah itu, kita jangan yang pertama dicari itu meminta bantuan kepada siapa ya. Kepada ayah, ibu, tetangga, teman, Pak RT, atau siapa. Ini yang pertama di benak kita harusnya adalah saya minta tolong dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minta tolong pada Allah, baru mencari sebab. Tapi jangan mencari sebab dulu baru minta tolong.
Itu biasanya pas posisi susah ya Ustaz ya. Kalau pas posisi lapang kita lupa kadang Ustaz. Iya, betul. Nah, Ustaz. Makanya Rasulullah itu ditawari, apa kamu pengen menjadi seorang nabi sekaligus raja gitu, seperti Sulaiman gitu. Maka jawaban Nabi itu tidak, bahkan yang saya inginkan adalah saya pengen sehari saya kenyang dan sehari saya lapar gitu. Jadi saat lapar itu saya ingat sama Allah, minta tolong sama Allah gitu. Dan saat kenyang saya bersyukur kepada Allah. Jadi dalam dua kondisi itu selalu ingat, setiap hari selalu ingat sama Allah. Ingat minta tolong atau ingat untuk bersyukur atas nikmat. Kita banyak nikmat yang bagi kita itu adalah hal yang biasa, sehingga tidak terasa lagi nilainya. Bahkan pada pasangan mungkin yang dulu itu kita anggap sebagai anugerah yang sangat besar itu, ada kalanya mungkin teman-teman benci sama pasangan gitu dan menganggap ternyata pasangan saya ini musibah buat saya, gitu. Bukan anugerah. Karena kita itu ketika lagi lapang kita kadang juga lupa pas benar-benar kita lagi sakit, hanya pasangan kita yang merawat kita, hanya pasangan kita yang peduli sama kita, kita baru merasa oh ya baru anugerah dari Allah. Pas di hari-hari biasa mungkin malah sering berantem, sering musuhan. Baik, silakan ada yang ditanyakan di sini, kalimatnya, bacaannya, terjemahannya, asal katanya dan lain-lain. Izin tanya Ustadz, Silakan Pak Nana. itu di baris yang pertama setelah ayat Ustadz. Tadi kul umuru bil insani hatta yadunna. Yadunna kenapa mansub Ustadz? Kan ada hatta, setelah hatta itu ada an mudmar. Oh, ada an yang mudmar Ustadz. Iya, hatta an yadunna. Kalau di sini wujuban Ustadz ya, annya mudmar. Enggak wujuban sih boleh saja. Oh, Dimunculkan juga boleh. Ustadz, jazakallahu khair Ustadz. Ustadz izin bertanya yang dia syrobahu Silakan. itu kenapa fahas begitu Ustadz? Kalau fahas pun enggak boleh kan Ustadz? Fahas, dia sudah idiomnya begitu ya. Sudah idiomnya fahasbu sama dengan fakot. Oh, jadi itu sama seperti fakot tadi ya Ustadz? Ya. Fakot kan fakot tuh gitu ya. Ini juga fahasbu. Afwan Ustadz, izin bertanya yang baris keempat itu yang mansub bahkan itu sebagai apa ya Ustadz? Gimana? Bahkan sebagai ini, sebagai maf'ul li asli. Yang mana ini ya? Tarkutu baina sofa wal marwah bahkan. Jadi kenapa dia lari-lari? Dia lari-lari karena mencari. Nah, berarti ini adalah maf'ulun li ajlihi. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan sekian ya, teman-teman. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Amin. Saya mohon izin tidak berlama-lama, mencukupkan dengan 2 halaman saja. Karena qadarullah kami sekeluarga lagi kurang sehat. Semoga Allah jaga, ya, amin. Semoga Allah juga jaga teman-teman, disehatkan badannya, dilindungi dari segala mara bahaya dan hal yang Amin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.